Baru pertama kali di Indonesia satu spesies dijadikan satu ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah untuk pertemuan yang dilakukan setiap tanggal 15 di Pantura Pecinta Bonsai Madura dihadiri Bapak Anto PBBI Madura Bersatu. Alhamdulillah untuk hari ini akan membahas bonsai tentang pameran. Kedepannya akan menjadi satu spesies itu satu jenis. Jadi silahkan disimak dari Bapak Anto PBBI Madura Bersatu apa itu satu spesies. Insya Allah akan berlaku di pameran selanjutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para tuan rumah, dalam rangka pertemuan bulanan setiap tanggal 15 yang bertepatan bulan 10 sekarang di rumah Bapak Rakib, puji syukur kehadirat Allah kita bisa bermuwajahah, berkumpul bersama dengan rahmat dari Allah. Dan yang kedua, dengan hadirnya Bapak Anto beserta rombongan dari Sumeneb Citraland. Terima kasih sebanyak-banyaknya di pertemuan pecinta bonsai Pantura dihadiri oleh senior kita Bapak Anto dari Sumeneb Citraland. Mungkin nanti ada pengisian dalam rangka di pertemuan di kontes bonsai di Sumeneb yang punya gawe di Pamnas tanggal 21. Dan yang pertama, saya sebagai moderator penyampaian yang pertama atau saran-saran dari Bapak Ketua Pecinta Bonsai Pantura, Bapak Haryanto, dan seterusnya himbauan-himbauan atau saran-saran dari Bapak Anto. Penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pecinta Bonsai Pantura, Bapak Haryanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahannya sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan bulanan yang kita selenggarakan tiap tanggal 15 tiap bulannya. Yang terhormat Bapak Rakib selaku tuan rumah bersama keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya atas fasilitas yang sudah disediakan. Teman-teman pengurus juga yang saya hormati beserta rekan-rekan penggemar bonsai yang bergabung di paguyuban penggemar bonsai Pantura. Dan yang saya hormati Bapak Anto beserta rombongan yang sudi menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih Pak Anto dan selamat datang di paguyuban kami. Tentunya harapan dari kami semua nanti arahan-arahan bagaimana ke depannya teman-teman ini tolong untuk dikempit, katanya orang Jawa, sehingga nanti bisa menyamakan visi sebenarnya bonsai itu apa dan bagaimana nantinya, ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi mungkin dari saya tidak
panjang lebar. Nanti kita bersambung di persiapan untuk partisipasi di PAMNAS yang akan diselenggarakan tanggal 21 ya. Oh, tanggal 20 penerimaan. Tanggal 20, 21 yang akan diselenggarakan di Sumeneb. Tepatnya di mana, Pak Anto? Lapangan parkir bandara. Oh, lapangan parkir bandara. Saya kira itu mungkin yang kita sampaikan. Nanti acara selanjutnya kita isi dengan diskusi-diskusi, dan mungkin ada sepatah dua patah kata yang kita tunggu-tunggu, mungkin harapan dan semangat untuk memberikan motivasi pada kita semua yang masih beranjak untuk mulai jalan di bonsai ini. Nantinya pada beliaunya saya minta waktu dan arahannya, Pak Anto. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas sambutan dari rekan-rekan Bonsai Pantura. Ya, Pantura, Pak. Atas sambutan saya datang dan rekan saya, saudara Imam, saudara selaku pembonsai dari PWB cabang Sumeneb. Pertama saya kenalkan bahwa saya adalah, kalau mungkin teman-teman di Facebook atau di mana, saya selaku Anto Mitralen. Itu aja. Dan pertama saya mengucapkan banyak, sekali lagi saya ulangi lagi, banyak terima kasih pada teman-teman pembonsai Pantura ini atas sambutan dan memberikan tempat untuk saya bisa sedikit memberikan wawasan tentang masalah bonsai di Madura ini. Saya datang ke sini terutama untuk memberikan suatu motivasi kepada teman-teman pebonsai, khususnya para pebonsai Pantura, untuk bisa bersinergi dengan pembonsai-pembonsai yang lain yang ada di Madura, agar tidak kita terlalu monoton akan ada di lingkungan kita aja. Jadi bonsai ini sebenarnya sifatnya luas, dan bonsai ini saya kira suatu hobi yang cukup juga menyajikan, asalkan kita mau tekun, sabar. Di bonsai ini kita ini berhadapan dengan suatu benda hidup, adalah pohon yang mana pohon ini kalau kita tekuni dan kita dengan sabar merawat, kita nanti akan dapat sesuatu sesuai dengan yang mungkin yang diinginkan dengan teman-teman sekalian. Pertama juga ini yang paling kita menyangkut masalah pohon, itu kita ini harus kita benar-benar paham akan pohon. Pohon itu gimana yang dimaksud bonsai, bukan cuma sekedar cuma pohon yang ditaruh dalam pot, tapi pohon yang bagaimana. Ayo nanti kita sharing buka di sini biar kita bisa mengerti sedikit. Dan bonsai tidak bisa dipelajari dalam waktu cuma satu kali, sehari, 2 hari tidak akan selesai, karena ini adalah suatu tanaman hidup juga dan berkembang. Jadi di bonsai yang penting kita harus banyak sharing dengan teman-teman yang mungkin dianggap lebih mengerti. Itu akan dengan sendirinya kita akan bisa paham akan gimana bonsai. Dan juga saya di sini menyampaikan bahwa di rekan dari Sumeneb, PWB cabang Sumeneb akan menyelenggarakan pameran PAMNAS, pameran nasional, yang diselenggarakan nanti pada tanggal 20 penerimaan barang, tanggal 20-21, dan penjurian dari tanggal 22 dan 23. 24 itu adalah pembukaan,
dan penutupan di tanggal 30. Tanggal 31 adalah pengambilan barang. Jadi saya jelaskan kepada rekan-rekan di Paguyuban Pantura ini bahwa pameran ini sifatnya nasional, jadi memang perlu saya kira untuk teman-teman untuk bisa, syukur-syukur bisa partisipasi. Saya ucapkan terima kasih kalau bisa partisipasi, dan di sana nanti akan memberikan suatu pelajaran bonsai yang bagaimana yang harus kita cari. Di sana nanti akan berbagai macam gaya, model apa itu bonsai di sana, dan jenisnya, pohonnya macam-macam. Nanti kita juga harus bisa menyesuaikan di sini daerahnya, misalnya daerah Waru ini mungkin santeki kurang, jadi bisa kita juga harus pelajari di sana. Jadi pohon tidak semuanya pohon bisa hidup di satu daerah. Jadi nanti juga di sana juga kita harus sudah paham, dan bonsai terutama bonsai, bentuk dari bonsai itu sendiri yang bagaimana. Nanti di sana akan mendapatkan suatu pelajaran. Dan di pembukaan nanti, waktu di pembukaan tanggal 24 nanti acara saya, nanti akan ada sarasehan juga. Mungkin juga bisa ikut di sana, nanti bisa membedah masalah bonsai dan bagaimana penilaian bonsai. Karena kita selama ini kan masih kurang mengerti, mungkin nanti kita akan mengerti bagaimana yang harus kita ketahui di sini. Sedangkan di bonsai kalau kita mengeditkan, kalau dengan orang awam gimana pohon yang di wadah pot itu aja bonsai. Tapi harus yang mencari yang bagaimana. Dari kesan pohon harus ada jelas. Gerak dasar dari pohon pun juga harus jelas. Alur pohon sampai ke induk pun juga harus jelas. Kalau tiga kriteria itu aja kita kuasai, saya kira nanti tingkat pengembangan untuk pengarahan dari cabang-cabang itu mungkin nanti akan bisa belajar. Kita sekarang ada YouTube, ada banyak teman juga, kita share nanti bisa di sana. Jadi saya mohon pada teman-teman untuk bisa nanti datang, terutama datang. Insya Allah siap Pantura. Kalau bisa berpartisipasi, karena dengan berpartisipasi di sana kita bisa menambah wawasan, juga bisa merasakan bagaimana pameran bonsai. Jangan, saya juga dulu main bonsai bukan murmur langsung punya bonsai best 10, best in class, best insu. Maaf, kan ada punya angan-angan ke situ. Tapi kalau kita tekuni, nanti akan bisa. Semuanya kalau kita tekuni, dan karena bonsai itu tidak bisa kayak burung yang instan cuma hitungan bulan. Di bonsai itu setahun 2 tahun tidak ada rasanya. Jadi bonsai ini jangan kita terbawa oleh kalau ada ilmuwan ini cepat, jangan, udah cari temen yang bisa mengarahkan, biar kita tidak kebrobok, katanya orang bahasa Jawa. Kalau kayak gitu nanti diiming-iming dengan ini bonsai yang ini, wah jangan. Jadi saya orang Madura jangan mau dibodohi dengan cuma berimajinasi. Jadi carilah teman yang mengerti dan untuk bisa sharing. Dan dengan pameran mungkin nanti bisa akan menambah wawasan untuk paham akan bagaimana bonsai itu ke depan, dan bonsai yang bagaimana terutama yang harus bisa dipelihara untuk kita rawat. Jadi itu aja mungkin saya berikan, dan tidak panjang lebar. Itu aja dari saya. Mungkin ada kurang salah dari bahasa yang saya utarakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pecinta bonsai Pantura, kalau ada yang mau bertanya mungkin tentang bonsai, dipersilahkan. Mana bisa tanya? Yang terhormat Ketua PBI Cabang Madura, Mas Anto, mohon dikoreksi kalau salah. Ya. Dan rombongan
serta ketua PBBI sangat pemula. Mau nanya Mas Anto, saya sering lihat di koleksi YouTube sampean. Saya ini termasuk penggemar YouTube. Bahkan setiap saya buka HP, YouTube tentang bonsai semua. Mungkin dari saking senangnya. Pertanyaannya Mas Anto, apa yang harus kami perbuat agar kami sabar menunggu bonsai itu sampai jadi? Apakah ada bacaan-bacaan tertentu? Itu yang perlu kami tanyakan. Atau resep atau mungkin. Yang jelas kalau beli sampai jadi itu bukan mustahil. Sepertinya sangat eman sekali Mas Anto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Kalebun atas pertanyaannya. Saya kira di bonsai saya sudah tadi memaparkan sedikit tadi sudah tentang bonsai. Yang penting bonsai ini satu, kita harus punya sharing. Jangan cak narima terus jangan akar betibi. Mau ngalakar betibi itu karena tak terjadi tak apa, jadinya apa berapa tahun ya terbuang waktu. Fokus menurut dia sendiri. Karena di bonsai ini seni, benar-benar seni. Jadi di bonsai pun juga kita buang egois pribadi itu harus dibuang. Jadi harus mengakui kalau memang kurang sudah akui kurang. Itu di bonsai satu. Untuk bisa menjadikan bonsai seperti saya juga, sebenarnya saya juga mulas tadi. Untuk bisa artinya memiliki bonsai yang bagus lah. Iya, dan juga biar bisa tekun terus senang bonsai. Terutama kita harus satu mencintai akan tanaman. Cintai dulu pohon. Kalau memang ke tanaman itu cinta, saya kira ngerawat itu tidak akan berat. Satu. Yang kedua, kita ini harus benar-benar kalau sudah kita nyiram tak kena lupai. Benih kun tak mikir matena. Jangan dihitung kemasan mati. Kalau mati saya kira tidak akan mati. Kalau tidak disiram sehari 2 hari tidak akan mati. Tapi kalau bisa kita harus rutin di penyiraman, terutama itu yang gampang aja dulu. Di penyiraman kita harus rutin. Yang kedua mungkin di masalah pengobatan. Bonsai itu seperti juga layaknya manusia. Jadi kita perlu sehat. Dengan badan yang sehat, makan apapun enak. Mau sudah badan geres-geres, pakai air apa tak nyaman. Ikut vaksin ya Pak. Dan ada ini bukan ke vaksin ini. Vaksin ini sudah COVID ini. Jadi gini, kalau umpamakan gini, kalau teman-teman jangan mengadakan pupuk. Saya jujur kalau mungkin nanti bisa main ke rumah, pohon-pohon saya ke pupuk itu mungkin pupuk nomor sekian nanti. Pupuk itu dipakai kalau saya apabila pohon saya itu satu, melihat pohon saya itu kurang berkembang karena daun tipis, karena tidak ada makanan, mungkin dibantu dengan pupuk. Tapi utamanya di media yang harus ditanam itu benar-benar media yang memang yang dibutuhkan oleh tanaman, karena tanaman itu kayak santeki atau pasir malang. Pasir malang itu dominan. Sesuai dengan spesiesnya. Iya betul. Jadi harus tahu ke situ dulu. Kalau kita tidak tahu ke sana, ngadakan pupuk aja. Kalau pupuk kita over juga tidak baik. Seperti kita suplemen, kita didoping dengan hemafit, tolongkradik, terus jantung kenanya betul Pak. Ya sama seperti itu. Jadi pupuk sekedarnya aja. Makanya saya katakan tadi di bonsai ini perlu pendampingan semuanya. Montoluska pendampingan nyari kancah singat. Saya tanyakan sehari laku tanya ini, besok tanya ini. Jadi nanti akan menyimpulkan sendiri. Dan di bonsai ini satu lagi juga syukur-syukur semuanya biar langgeng. Kalau bisa ada yang jadi dulu satu, baru bahan yang banyak
satu tanian tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang jadi kita akan terhibur dengan barang yang jadi itu, meskipun tidak harus super. Mumpas barang bahan semua ada yang alas. Ada penyemangat ya. Tidak ada penyemangatnya. Itu jadi beliau tidak harus mahal karena yang kali itu tadi saya enak gratis itu tidak harus mahal. Saya jujur, buat saya di rumah saya tidak ada bonsai mahal beli saya. Tapi kalau saya jual mungkin mahal, tergantung dari Yang pernah kerasa apa itu di Gianyar? ya betul itu memang kalau saya jual mungkin mahal sesuai karena keadaan sudah pameran. Kalau sebelum pameran kalau saya beli jujur yang saya jual ratusan juta modal saya 100.000. Bener, warung itu 100.000. Alat pot kita impor bukan impor aja 290 itu mahal potnya dari pohonnya. Tapi ya jangan ajak sering seperti itu, jadi jangan masalah gitu. Yang penting tidak harus mahal, tapi yang makanya tadi saya katakan kita di bonsai harus paham bagaimana pohon yang harus dicari. Satu, gerak dasar dari pohon, gerak dasar, kesan pohon, alur pohon sampai itu jelas. Jadi kita harus paham di sana. Dan bonsai ini tidak bisa saya jelaskan langsung sekaligus kepada rekan-rekan di sini. Nanti kita bisa ketemu lagi kapan, nanti akan bisa sharing lagi. Kalau saya yang penting bonsai ini intinya kita harus senang dulu. Senangnya dulu pohon itu, nanti kita tidak akan apa ya, tak eman nyari betul, butuh nyiram. Mohon sudah tidak senangnya pun karena cuma bisnis saja. Bisnis itu kalau kata saya di bonsai ini, kalau bisnis ya bisnis saja sekali. Tapi kalau kata saya, bisnis akan datang sendiri. Kalau sudah dirawat pohon ini, awal mungkin masih nol percabangannya, dengan sendirinya nanti setahun ke depan harganya saya jamin 2-3 kali lipat. Asalkan terarah benar dan paham. Ya caranya kita cari teman yang benar-benar ngerti. Dan bonsai ini tidak bisa moro-moro kusuk-kusuk moro jadi kayak apa ya? Kayak tidak bisa instan lah bonsai, tidak bisa berwaktu. Ya itu aja Pak Lebun, mungkin saran-saran saya. Ya persilakan, makasih Pak Lebun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. nanya Pak Anto, kalau bonsai tampil gundul di pameran, apa perlu ada lumutnya? Karena ada sebagian bonsai yang tampil gundul 1 atau 2 di pameran yang ada lumutnya. Itu pertanyaan saya Pak Anto. Kalau menurut saya bonsai yang gundul tampil ada lumut, saya kira memang itu kayaknya apa ya, di bonsai itu kalau saya sendiri sebenarnya jujur sukanya bonsai yang harus ada daun, karena kita kembalikan kepada anatomi suatu pohon itu dikatakan suatu pohon apabila ada batang, akar, cabang, dan daun, ranting dan daun. Itu kesempurnaan suatu namanya pohon. Makanya saya juga sebenarnya kalau saya pribadi ke pohon yang tidak ada daun, tampil tidak ada daun, itu kayak kurang sempurna bagi saya. Ya kalau memang mau dikaji ini sebelum bicara ke lumut, kita bisa tahu akan suatu pohon sehat tidak kita dari daun, bukan dari batang. Daunnya apabila jenuh aja narema sebelah itu sehat. Tapi kalau daunnya tidak jenuh kan tidak ada daunnya, gimana cara menilai? Makanya saya kalau di pertanyaan ini pertanyaan sangat bagus sebenarnya, dengan pohon gundul tapi ada lumut. Sedangkan pohon gundul itu kalau dicitrakan, saya tanya kepada dewan-dewan juri, itu
mengerjakan pohon yang di musim gugur. Tapi kita ini pohonnya pohon lokal, bingung juga saya. Makanya itu juga masih sama saya, nanti mungkin dikaji nanti di pameran saya waktu ada sarasihan nanti mungkin dijadikan pertanyaan masalah pohon itu. Saya tidak bisa jawab detail lah kalau masalah ini, karena memang menurut saya kalau sudah gundul yang pasti gersang yang pasti tidak ada lumut. Ya, mengerucutnya kan ke sana. Iya, logikanya kalau gundul di bawahnya harusnya ya gersang. Iya, gersang juga. Jadi pohon hidup dalam kegersangan. Iya. Timur aja. Makanya ini nanti pertanyaan aja. Kalau saya jawab di sini saya melangkahi dari ini. Takut timbang Ya, ya. Jadi tidak bisa terjawab sempurna gitu Pak saya. Ya gitu aja. Makasih. Tapi paling tidak imajinasi si trainer itu sendiri atau si pemilik bonsai ketika memang menampilkan gundul, kan bahwa bonsai ini hidup di padang gurun, kan? Kan nggak logis kalau ada di bawahnya ada semak-semak, kan? Gundul malah lebih detail lagi, Pak. Makanya kalau saya kan tadi saya ngomong, kalau satu yang pasti di segi kesehatan gimana juri ya? Nah, juri untuk menilai kan segi kesehatan meskipun buahnya kecil kesehatan ya, tapi kan otomatis sudah kurang. Tanggal 20 jangan-jangan cacat buang daunnya karena kurang sehat. bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Ini kata kok gini, pohon ini sudah mau mati ditampilkan juara, habis itu pulang ke rumah mati. Makanya. Iya kan bisa Pak. Bisa kan? Jadi mungkin tumbuhnya ada kalanya kan kita pohon mungkin dari ranting ke ranting tapi tidak kompak. Iya. Tidak kompak kesuburannya. Dan untuk penyubur kalau kata saya tadi kayak pupuk ya. Nah, pupuk itu tergantung bahan. Kalau saya kira kalau bahan apalagi di ground, saya kira pupuk tidak perlu. Kalau di ground, ya bebas kan? Iya. Kalau di ground tidak perlu. Kalau katanya tidak perlu di ground itu. Kan cake nyari tibi. Nyari cucian apa itu macam-macam beda. Jogging, potasi beda kan. Ya. Kalau di pot saya kira memang ini juga kadang perlu, tapi kalau daunnya masih bagus, tebel, daun ketahuan kita kalau sudah senang, kita tahu kalau bahwa ini butuh makanan. Dikit tahu sih, rasa itu matanya di sana menyor mak. Itu perlu. Dan jangan terlalu banyak. Ya cukup. Kalau sudah rutin, kita tidak perlu banyak. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu ada penyakit. Ini pahar bagian penyakit ya. Nek sudah sakit, obat apa dan langsung sembuh Pak Ari, yang betul Pak. Kan iya, tapi kalau sudah rutin dengan perawatan, penyakitnya gawat loh Pak Ari ya. Tidak ada penyakit. Banyak anjuran pakai micin gimana ya? Itu gimana ya? Ya memang bikin subur, tapi saya kira tidak perlu Pak. Pengalaman Pak Anto itu lebih cenderung pada organik ya Pak, organiknya Pak. Organik. Cukup organik aja. Selagi memang medianya itu sudah pas dengan spesies pohon itu ya. Iya. Tidak perlu kita dipakai dengan kimia. Pupuk kimia itu kan sifatnya berarti organik ya? Ya nggak ada saya pupuk, dia bukan promo saya ya. Kayak organik saya. Itu makanan Pak, rubus Pak. Lapo dikasih pupuk kimia yang tidak repot-repot, pupuk kimia repot, nggak gunakan apa ya itu aja. Aduh sudah. Dan itu kayak ya saya tidak menyebut merek ya. Ada yang langsung diolah sama medianya. Itu nanti kalau kelebihan akan timbul pentil akar kayak kanker. Nah, otomatis akan mengurangi.
mengurangi daya serap makanan ke akar. Kalau seperti Puradan sama Bioplus itu Bang Toh? Perlu, Puradan perlu. Kalau Bioplus saya kira enggak terlalu ini. Kalau Dekastar? Dia tak sebut. Ya itu tadi yang saya sebut sebenarnya Dekastar kan tidak menyebut merek sebutnya. Dekastar bagus sih, bagus, subur. Takutnya itu kan pupuk seluruh itu tidak mudah hancur. Itu hancurnya kalau nggak keliru sekitar 100 hari. Jadi kalau pakai itu yang ditakutkan itu ketergantungan memang itu mencukupi semua makanan yang ada yang dibutuhkan oleh tanaman. Dikala habis dia, di situ dia akan timbul pentil-pentil akar. Ada efek Kecanduannya Pak, ketergantungan Pak. Ada efek sampingnya juga. Otomatis nanti ya itu kenapa banyak teman-teman, maaf ya, banyak teman-teman pembonsai ini untuk sampai ke kelas utama itu sulit. Karena apa? Mempertahankan pohon tidak mudah. Sampai di madya 2 kali rusak, cabang kena. Ya karena apa? Ketergantungan dari terlalu kimia yang diutamakan. Nah, ketika sudah terlanjur terjadi terbentuknya pentil akar itu, Pak Anto, kiat untuk menangani itu seperti apa? Ya dikala nanti ganti media kan sudah ada pakai itu. Otomatis ya step by step lah, artinya bertahap. Otomatis nanti dengan sendirinya pentil akar tidak perlu dibuang apa ya. Dengan formulasi media yang baru, dia akan dengan sendirinya beradaptasi dengan cara baru. Nggak usah langsung moro-moro dibuangin, jangan. Potong-potong. Jadi pohon ini pokoknya jangan dipaksakan lah. Iya. Jangan dipacu, jangan dipaksakan. Kita ikuti dia ya. Iya, toh tidak seberapa. Mau cerita ke saya ini yang ya perlu 2-3 tahun ya, 2-3 tahun kurang lebih. Tapi saya pompa memberi saya jual obat sama aja nyaman. Bos saya kita tak larang, dah sampai ratusan juta sampai larang, tidak ada. Kalau orang kasih gini, bos melengkung, kompor aja aman. Itulah bonsai memang perlu, kata saya tadi, kembali kesabaran. Perlu waktu. Kesabaran penting ya, sharing sama teman bonsai. Ya harus saling mengisi lah. Siapa yang tahu buka aja. Nggak usah tutup-tutupan. Kalau saya apa adanya, kalau saya jamin. Saya nggak pernah nutupi masalah ini. Kalau mungkin orang-orang lain banyak sih. Tergantung akarnya kembali ya. Kalau akarnya sehat bisa menyerap dengan baik. Tapi kalau akarnya sudah pendilen semua. Jangan khawatir lah, kalau pohon yang penting mau nekuni. Pohon sabar. Dan sama dengan kita, tergantung lambung kita. Kalau lambung kita sehat, enak kan? Nggak ada kok asam urat kok apa kok ini enggak kacang betul kalau sih. Tapi masih kena sih nggak mau nyosok apa gitu. Pohon kan tergantung kan sama karena sistem akar pohon itu ya, akar segini cabang juga akan naik Pak. Saya karena pernah saya coba dulu 20 tahun yang lalu mungkin kalau di air tuh pucuk naik segini lah, naik juga kurang lebih sama. Pertumbuhan atas bawahnya. Jadi keseimbangannya itu ya. Kalau memang sudah menunjukkan daun itu sudah kalau ada masalah, berarti akarnya juga sudah ada masalah. Sehingga dengan pola kita regulasi untuk pergantian media perlu. Tadi kan benar bulan gimana Pak Anto? Kalau bulan memang perlu, sama di musim hujan. Itu untuk cacing. Itu perlu. Main di pot-pot ini cacing mun saya rajin karena itu magerku ya. Tapi mun saya kene kadang akarnya yang dikakan ya. Nah itu Puradan, kalau Puradan memang perlu karena obat insek atau apa tidak bisa. Kalau Puradan yang bisa kan obat juga insek apa itu juga kita harus tahu fungsinya insek ini apa. Insek macam-macam Pak, kayak obat sakit kepala ada bodrek, parambek, apa itu nanti tergantung kita sakitnya apa, pusingnya gara apa. Kayak ultrapura kan juga kepala karena flu, ya ini karena ini ya hanya kayak dokter lah Pak, belajar jadi dokternya. Kalau di bonsai kayak gitu, yang penting tahu fungsi-fungsi kayak gini, gampangnya aja. Saya contohkan,
Kalau ulat itu misalnya saya contoh dua merek aja. Kalau ulat, insek itu ada dusbang, ada prakor, ada tesis apa aja ya. Nampaknya 3 macam itu tadi. Kalau ulat dikasih dusbang, dikasih tesis, saya kira enggak nempel lah. Tak langkong kak setelah tanam di kesegoringan dan pula Amit ada. kalah kada sebab munok tu. Giring ya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelangkong nom. Enggak, ayo sama saya lah. Biar sama-sama bisa merasakan. Nah, saya ulat pun 10 menit. Pak cocok untuk masuk. Pantok berarti yang jeglek sudah laku, Pak? Itu sudah laku lama. Ini waktu di Jogja sama di Gianyar itu sudah laku. Oh. Orangnya tetap minyak saya. Oh, cuman ngerawat. Kita ngerawat, jadi rumahnya renovasi. Jadi udah bisa. Orang Jakarta, laku sama orang Jakarta. Yang Jawa Tabang deket Jawa Tabang saya nyaman. Kenapa sih entar mana? Kenapa sih entar mana, Pak? Entar nom. Saya kembali ulang di Bawa buat kan. Oke. Dan di jam sedikit Yang terpuruk mau bangkit, ini kan terlalu dengan koleksi-koleksinya sampean. Bahkan boomingnya Wahong sekarang kan terdongkrak ya dengan Iya. dulu saya Pak juara 1. Ditawar cuma 25 atau 20 lah. Juara 1. Saya juara 8 atau 9 ditawar sampai 60-70. Lah bingung saya. Area berumah saudara. Karena apa? Jenisnya Wahong kurang sancang. Itu rusak. Kenyataan saya pertahankan terus. Dari tahun 2013 saya pertahankan 12. Pertahankan terus 14 tahun cuma 30 karena masih ragu orang. takut takut. Jadi di bulan 16-17 Rasanya Pak Anto untuk mempertahankan pohon itu tadi, Pak. iya, saya tunjukkan, saya pertahankan. Ternyata kok bisa? Sampai orang Sumatera di sana kan banyak bahan-bahan itu. Pak Anto ini bahan yang tidak ada nilainya. Ini dibuang kalau di rumah saya. Tapi kok jadi best in show di sini? Makanan pohon yang ratusan juta, Pak. Nah, di situ terungkap mulai berani sampai angka 50 juta. Sudah mulai bingung. Kok iya, tapi ragu. Mau naikkan harga ragu, ya sudah. Trek lagi. Insu lagi, best in show lagi. Udah, semakin berani salah. Bilang semua. Ya itu dah sebenarnya pohon ini sebenarnya kalau kita memang kedekatan dengan pohon Pak, kita akan tahu. Iya kan? Iya. Sakit dikit jangan tunggu sampai kering kuning. Berarti salah kita, dan kita tidak tahu. Agak menguning kusam dikit kan? Ada enak ini. Nah, itulah kita harus bisa berinteraksi dengan pohon. Dengan sendirinya nanti akan bisa semua. Saya yakin semua bisa. Yang penting bisa apa ya? Dekat lah. Masuk cemara udang bisa terdongkrak. Bisa inilah saya angkat cemara udang. Ini momen besok semuanya momennya cemara udang. Yang tanggal 20 ya. Tanggal 20 semuanya itu momen cemara udang kan pertama cemara udang bulan 8 itu rencana khusus cemara udang keluar. Iya. Nah, ini kebetulan dengan janji dengan Bupati juga kok bulan 8 ke Cemara. Hari jadi kamu harus buat event yang Pamnas. Oh iya, kebetulan kena PPKM Nggak bisa. kan desakan Cemara Pak Kun Katibian dengan kelas sendiri. Dan ini mungkin pertama kali di Indonesia satu spesies satu kelas. Iya benar, Pak. Ini Benar, sama Pak. Manu, Mas. Iya. Dulu Manu ini tanya pahar. Dulu cucak rowo cuma ya Bang ya. Hah? Lainnya import. Untuk Gandeng. endemik Iya. ya cucak rawa cuma. Iya. Iya. Udah itu keluar punglor, ha? Iya. Cucak Campuran, masih hijau. ada campuran lokal. Lokal import dulu ya. Udah itu hilang ya. Pengen nggak ngono aku. Nah ya. Iya memang.
rasanya koyoknya keadilan ada di situ nanti Mas. Karena gini. Jadi kalau memang spesies ini spesies per spesies. Jadi dia perang di kelasnya, Iya. di jenisnya. Iya. Mungkin terbaiknya Iya. asam kan tentunya kalau dari Kasana Gaya tetap kalah dengan Stigi, Pak. Iya. Kan gitu. Kalah. Padahal kita mendapatkan asam Tapi juga kalau ada tidak segi- semudah itu. Kalau di dalam spesiesnya kan, Nah. kan harga nilainya lain udah. Langge. Ini kan mulai di Indonesia Kalau pertama kali. angan-angan saya, harapan saya juga seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau kelas cemara udang, ya kelas cemara udang. Kayak dulu berkata Paduan Manu nah, tahun Paduan 90 Manu berapa? nah. Napa? Akhir Paduan Manu nah. Loh, lelaki. Semakin tore jujur bae iki. Asam, nggih. Kita mendapatkan asam yang bagus, yang gerak bagus, mungkin sangat sulit, Pak. Tapi setelah masuk ke pameran, bertempur dengan Stigi semisal. Lewat. Lewat kan? Lewat. Daunnya udah bisgiring. Spesiesnya. Kalau sudah Suksesnya. wah juara. Akhirnya Pak, mau ketemu con asam kan pakai Lego kita kiri katek. Lelaki. Menghilangkan ini, sebenarnya menghilangkan ya memang kan pohon yang Ya, memang yang butuh bagus waktu. lah ya. Katakanlah bagus secara ini daunnya kecil, kan bonsai harus kecil. Imajinasinya kita pohon yang tua, yang besar dengan porsi daun otomatis kecil. Semakin kecil daunnya kan semakin enak, semakin elegan rasanya pohon itu. Yang kecil kan yang cuma dimiliki oleh santeki, sancang, sama cemara. Itu 3 pohon yang bisa untuk pohon lokal. Yang lain nggak bisa. Dan yang lain buktinya aja di suatu event-event best 10 oke, tapi untuk best in class atau best isu jangan berharap. Lewat. Kelemahannya di daun kan? Kelemahannya itu sama di daun. Nah, makanya ini saya juga ini diundang nanti sama teman-teman di Jawa, Panto untuk mengadakan di Jawa dengan serut. Serut sangat bisa. Panto serut bukakan. Karena Panto biasa ini jagung berkonco-konco. Nah, itu nanti kalau nanti akan ada spesies otomatis akan Terdongkrak. untuk sementara kan sekarang yang mahal mungkin jadi santeki lah. Iya, Iya kan? iya. Santeki, sancang udah. Yang lain di bawahnya. Tapi nanti otomatis kalau ada spesies tapi itu berapa tahun lagi dah Ya, bisa. butuh waktu. 2 tahun aja dah bisa. Nah ya, tentunya kalau kita bicara dengan organisasi legal kita di PBBI ya, kan melalui proses munasnya nanti kan. Aduh, dibicarakan Makanya di ini munas. saya coba Pak, cemara cuma jadi atau prospek. Cemara jadi sama prospek. Jadi di sana itu otomatis bonsai ini tidak ada yang sebelumnya ada di utama materi regional jadi satu. Di kelas spesiesnya. Nanti 2-3 kali saya ngadakan baru saya naikkan ada regional sama dia. Iya, iya. Yang sudah juara-juara dua kali harus itu dia. Sudah dapat tiketing Ya. untuk naik kelas ya. Ya kayak gitu lah. Iya. Dan ini tidak bisa moro-moro kita naik. Ya, ya, ya. Bisa. Semuanya perlu waktu yang pasti minimal 2-3 tahun. Kita mulai dari Madura dulu. Nah, Madura dulu mau mulai. Ini baru pertama kali di Indonesia satu spesies dijadikan satu event. Sama, memang perjalanan yang diceritakan Mas Santo, saya di burung ya gitu Pak. Dulu ya campuran. Campuran lokal campuran impor. Ketika pesertanya banyak, rasanya kan nggak adil. Dalam satu burung itu memang punya karakter yang berbeda-beda. Setiap spesiesnya. Semisal kacer dengan burung cendet kan beda karakternya. Masa diperangkan? Barangkali di bonsai bisa nggak seperti itu? Arahnya Ini tadi, Pak. arahannya. Jadi makanya saya mengarahkan sana, mengingat ini sejarah dengan Pak Har dari 90 berapa. Saya kenal Pak Har dari 90-an dah. Ini sudah Ya, memang anu Pak Klepur. Saya juga teman juga lawan. Jadi orang organisasi kan seperti itu kan Pak. Lawan main. Iya, lawan main, saya dari lawan ketua debat keluar kusir juga dari ini. Sudah. Heeh. Saya memang dulu juga ketua di burung Satu jadi satu. Jadi saya sudah Bentrok ya semua. jadi pengalaman ini kan yang penting kan sudah Nah, endingnya Pak Har ya. Iya, wong hobi Sampai masih ya, Pak. senang sama burung kan? Hah? Sampai hari ini masih senang sama burung. Untuk telinga, Pak. Kalau ada mungkin tetap ada. Kalau Pak Har sudah tahu. Kalau saya di rumah, Sudah saya banyak. mungkin rumah mungkin burung saya mungkin bisa melebihan di Pak Har banyak.
Tapi cuma sekedar senang. Tapi saya ngelomba sudah. Pelestarian penangkar pertama teledean berhasil Mas Anto. Saya. Di Indonesia loh ya. Oh. Saya dulu. Teledean kocek gunung, Keju ya. Saya pertama kali di Indonesia yang sukses. Berarti sampean ini orangnya itu memang orang seni, Pak. Iya, sniper. Makanya udah ayo kita dengan kayak gini, ayo kita tetap ya adakan biar lagi. Dan kalau kayak gini kan enggak usah sungkan telepon saya. Saya betul-betul pemula, Pak. Enggak sampai 1 tahun. Enggak usah ada pemula. Enggak ada pemula, enggak ada yang lebih. Yang penting kita kepekaan kita kan sini. Nanti kalau pemula kadang-kadang saya nyalip, Pak. Jadi nonton YouTube saya. Ya, data itu habis dipakai YouTube semua. Guru di YouTube boleh, tapi harus ada privat. Ya. Karena di YouTube kita ngomong tanya ke siapa? Yang menerjemahkan. Nah, harus ada privat. Siapa yang tadi dulu enggak usah sembarang, tidak harus A, B, C. Yang sampai mungkin anggap mumpuni. Itu jadikan dulu. Oh, ternyata ini kurang. Bagusan ini. Nah, silakan lagi. Semakin banyak teman, bonsai ini semakin kita luas. Itu aja. Oh, siap Pak. Kalau kita bisa ke sana, kita nanti akan mendapatkan satu bonsai yang memang diinginkan. Ya udah Pak, saya mohon maaf. Jadi Kalangkong, makasih Om Kuse. Karena jira-jira angkat. Nanti ketemu tanggal 20. Siap Pak. Anu saya mau di koordinasi di anu mari ya. Di grup ya. Langsung Pakom tak? Di tengah. Mau lewat mau sekalian tak sowan Pak. Oh iya. Ya wes lobby ya. Ya, silaturahmi. Ini enggak orang sekitar Madura sendiri saya. Iya. Wes sampean kan wis wong lapangan. Yo. Ngerti itu zamane mana. Lobby barane ngono ya. Tradisi lobby desa itu Pak. Iya lah ya. Tradisi lobby. Yes, tetap ya, makasih ya. Ya, Pak. Selamat ketemu di lapangan. Pak, kelangkong sebanyak, Pak. Pak, kelangkong ya. Ya. Terima kasih Pak ilmunya, Pak. Di lapangan. Ini Pak. Ini senior kita, Pak. Senior.